Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sebuah kehormatan walaupun mendadak, alhamdulillah bisa hadir di kantor DPD Golkar DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Ketua DPD Pak Ahmad Zaki, sahabat saya Ketua Fraksi Pak Basri Baco, juga ada sahabat saya anggota Dewan dari Demokrat Pak Ali, juga saya lihat di sini banyak teman-teman dari partai di DKI Jakarta, ada Perindo, ada Demokrat, ada PKS, lainnya mohon maaf yang mungkin belum disebut namanya. Juga para narasumber yang ada di sebelah saya, ada Profesor Dr. Jo Hermansyah dan juga ada Dr. Sony Sumarsono, lalu juga ada Profesor Dr. Muhammad Ilyas Rashid. Semuanya hadirin yang saya hormati. Kalau kita berbicara mengenai PJ DKI, sebenarnya kalau kita bilang ini ideal apa tidak, tentu ini situasi yang tidak ideal. Kalau tanya ke politisi, ke saya, ke Pak Ahmad Zaki, ke Bang Basri Baco, tentu maunya dipilih oleh DPRD Pak ya. Maunya DPRD yang pilih seminimalnya. Jadi kalau dibilang apakah situasi ini ideal atau tidak, tentunya tidak ideal. Cuman apa boleh buat, sudah diputuskan bahwa serentak ya di Indonesia periode untuk DKI ini 2022 hingga 2024 ditentukan oleh Presiden. Nah kalau kita mau sedikit membahas mekanisme apa sih yang kemarin itu terjadi di DPRD DKI. Jadi mungkin DKI kan khusus ya, khusus spesial istimewa, jadi proses yang kita lalui itu berbeda dengan provinsi atau daerah-daerah lainnya, beda. Jadi Presiden itu sangat bijaksana memberikan kekhususan untuk DKI Jakarta, bahwa Presiden juga ingin loh mendengar masukannya, bukan serta-merta langsung memilih begitu saja, enggak, tapi mau mendengarkan masukan dari DPRD DKI yang dimana kami adalah perwakilan rakyat dari masyarakat DKI Jakarta. Jadi Presiden memberikan opsi, yaitu usulan 3 nama dari DPRD DKI Jakarta. Nah itu yang kemarin kami lalui, prosesnya cukup singkat, nggak bertele-tele, karena perintahnya juga singkat, 3 nama dari DPRD DKI. Jadi pertama kami menerima surat dari Mendagri ya untuk mengusulkan 3 nama calon pejabat kepala daerah. Nah kalau di DKI ini kan kalau syaratnya eselon 1 tuh susah Pak, Bu. Jadi kita udah teman-teman fraksi ngeliat-lihatan gini aja udah connect langsung, udah tahu. Oh kamu pilih ini, saya ini udah. Makanya begitu rapat cepet hasilnya namanya keluar. Kalau di DKI Jakarta yang eselon 1 ya cuma 1 Pak, Sekda. Terus kalau kita lihat mapping Indonesia, ya masa nggak ada dari Kemendagri, kan biasanya kebiasaannya seperti itu. PJ itu biasanya dari unsur Kemendagri. Jadi kita masukkan 1 dari Kemendagri. Lalu dari lingkaran terdekat Presiden ya pasti ada. Nah jadi 3 nama itu pun sudah beredar cukup lama sebenarnya. Hampir 1 tahun sampai 6 bulan sudah beredar di DKI Jakarta. Jadi begitu nama itu muncul nggak kaget nama itu yang keluar. Jadi nggak kaget gitu, beda sama waktu kemarin pemilihan Wagub itu kan 2 tahun loh Pak, 2 tahun Pak, hampir itu nggak terselenggara. Ya, untung Gerindra dan PKS akhirnya sepakat. Jadi kita yang lain juga ya udah kita ikut. Nah jadi setelah dapat surat dari Kemendagri, kami langsung mengadakan rapat gabungan, Rapim-Gap gabungan. Di Rapim-Gap itu kita sepakati dulu ketua-ketua fraksi bersama pimpinan bahwa oke, yang milih ini fraksi. Pimpinan nih kan ada 5, nggak ikut-ikut deh. Kita kan bagian dari fraksi. Kita nggak ikut, jadi yang milih fraksi, ada 9 fraksi di situ 10 ya, 10 tapi 1 gabungan jadi 9 fraksi, masing-masing mengusulkan 3 nama. Jadi 9 dikali 3 ada 27 nama. Nah itu kita sepakati di Rapim-Gap. Lalu ada juga persoalan nomor urut. Nah kalau di dunia politik kan nomor aja bisa salah loh Pak. Jadi gimana nomor urut?
Nggak penting, nomor 1, 2, 3 siapa nggak penting. Yang penting per fraksi mengajukan 3 nama. Nah, itu yang paling penting ya. Sudah kita sepakati per fraksi mengajukan 3 nama. Cuma dikasih waktu sehari Pak. Kita Rapimgab, besoknya udah paripurna, pemilihan, voting lagi pakai voting. Ya kan? Lalu ketika kita paripurna besoknya, aneh bin ajaib Pak, namanya sama semua Pak. Kita Rapimgab tuh siang sampai sore loh Pak. Saya perhatiin tuh sore mobil dewan langsung pulang gitu. Nggak ada kumpul-kumpul tuh nggak ada Pak. Jadi abis Rapimgab saya lihat dari lantai 10, wah Pak Basri Baco langsung pulang. Mungkinan ke kantor DPD dulu. Yang lain, pada pulang semua, gedung DPRD kosong Pak. Jadi nggak ada tuh namanya konsolidasi konsiliasi nggak ada. Karena kita tadi saya bilang namanya itu doang Pak. Bingung juga kita mau ngusulin siapa kan. Yaudah besoknya kita mulai paripurna. Langsung kita pakai dilipet-lipet gitu lagi namanya. Lipet-lipet kita baca, ternyata namanya sama. Hanya 2 yang ada 2 tambahan. Jadi namanya sama yaitu pertama itu, ini bukan urutan ya Pak ya. Bukan loh, ini karena memang saya harus sebutkan ada urutannya tapi bukan berarti kita pilih yang itu enggak. Ya pertama Heru Budi. Yang kedua siapa Pak Baco ya? Pak Sekda, Pak Marullah. Ini media jangan diinterpretasi nanti kita pilihnya yang nomor 1 enggak loh. Ya Pak Heru Budi, Pak Sekda, terakhir Pak Bahtiar. Nah mungkin yang cukup surprise tuh nama Bahtiar. Itu yang surprise tuh. Karena yang udah gaung banget tuh Pak Heru Budi, itu udah nomor 1 tuh. Yang kedua Pak Sekda, karena pengalamannya. Jadi itu proses yang kami jalani di DPRD DKI, nggak lama, cuma 30 menit ketok palu langsung 3 nama. Kita pimpinan langsung tanda tangan. Ya tanda tangan hari itu juga besoknya langsung dikirimkan oleh Ketua DPRD ke Kemendagri. Jadi dari nama-nama yang muncul, kenapa 3 nama tersebut? Yuk kita lihat track recordnya. Yang pertama Heru Budi, Kepala Sekretariat Presiden. Di DKI itu Pak Heru Budi tuh sepak terjangnya udah luar biasa. Pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara. Pernah menjabat yang terakhir Kepala Bapeda. Kepala Bapeda tuh nggak main-main, artinya paham betul mengenai perencanaan DKI Jakarta. Baik perencanaan strategisnya, tata kota, keuangannya dan lain-lain. Jadi paham betul Pak Heru Budi. Yang tadi saya sebut lingkaran terdekat dari RI 1. Yang kedua itu Pak Bahtiar dari Kemendagri, merupakan ASN. Pernah juga Pak jadi PJ Gub Kepri. Jadi pernah jadi PJ Gub. Gitu. Sekarang menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Artinya pengalamannya juga ya luar biasa gitu. Yang ketiga Pak Marullah itu Sekda DKI, sebelumnya itu Wali Kota Jakarta Selatan. Kemarin waktu pemilihan Sekda hasil tesnya tuh paling tinggi. Saya juga nggak tahu sih tesnya tuh ada matematiknya atau apa gimana ya. Cuma hasilnya tesnya paling tinggi gitu. Jadi dari 3 nama tersebut semuanya punya sangat mumpuni gitu. Kalau kita mau jago-jagoan ada sih, saya jagoan cuma saya nggak mau ngomong di sini. Ada jagoannya ada. Cuman kalau kita lihat 3 ini mumpuni dan saya saya yakin betul kok. Ya, tapi mudah-mudahan kenyataan, tapi kalau nggak kenyataan ya jangan dibully gitu ya. Saya yakin 3 nama yang diusulkan DPRD itulah nanti salah satunya akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Kalau saya loh ya, yakin betul gitu. Nah, tadi saya juga terima kasih sama Prof. Saya justru datang ke sini Pak, saya kan diminta ngisi, justru saya dapat banyak ilmu dari Prof. Saya baru tahu ternyata PJ Gubernur itu seperti ini. Jadi bisa saya simpulkan juga PJ Gubernur ini lebih kuat daripada gubernur yang dipilih rakyat loh. Bayangin kalau gubernur itu ada LKPJ, ada pertanggungjawabannya banyak sekali Pak. Banyak kita bisa panggil, bisa apa. Kalau ini agak sulit ya Pak ya. Jadi tadi terima kasih untuk Prof masukan-masukannya, tentu memperkaya pengetahuan kami selaku anggota dewan, sehingga ketika nanti kami melakukan proses pengawasan,
itu kami bisa lebih paham bagaimana kami bisa melakukan pengawasan-pengawasan. Mungkin itu Pak Zaki, Pak Moderator yang saya bisa sampaikan. Kami di DPRD DKI pada dasarnya siapapun yang dipilih, ada isu-isu penting yang menurut kami tuh kami sepakat di DPRD DKI itu wajib dilanjutkan. Dilanjutkan dan harus berkelanjutan. Yang pertama masalah banjir. Banjir di DKI Jakarta Pak, saya mantan ketua Pansus Banjir. Jadi 2020 saya jadi ketua Pansus Banjir, kita kasih rekomendasi ke Pemprov. Ya alhamdulillah 1 tahun belakang ini banjir cuman enggak yang sampai 7 hari seminggu enggak. Jadi Pak, banjir di DKI Jakarta ini enggak pernah selesai siapapun gubernurnya. Enggak pernah selesai. Jadi metodenya beda-beda. Nah kita enggak usah bahas yang perbedaan terminologi nanti panjang lagi. Tapi intinya masalah banjir ini harus serius. Masalahnya adalah debit air yang masuk ke DKI Jakarta dan debit yang dialirkan dan yang diserap itu enggak cocok. Jadi debit air yang masuk banyak sekali. Mulai dari hujan, kiriman, lalu laut ya, dan yang kita bisa alirkan dan kita tampung sedikitnya itu masalah utama DKI Jakarta. Jadi siapapun nanti PJ gubernurnya harus bisa melanjutkan program-program yang ada. Yang paling efektif apa? Ya salah satunya entah dua-duanya baik, normalisasi, naturalisasi, waduk, serapan, baik. Yang penting dilanjutkan, ya. Dan stop itu bikin rencana tata kota yang nantinya dampak lingkungannya panjang. Tanah di DKI itu udah merosot Pak. Kita bentar lagi bisa tenggelam tuh betul. Kita di Komisi D baru ngomongin masalah reklamasi Pulau G. Pulau G 6 tahun yang lalu itu 30 hektar. Sekarang Pulau G tinggal 1,7 hektar, kena abrasi pantai. Bayangin Pak, 30 hektar, 6 tahun kemudian jadi 1,7 hektar. Jadi masalah lingkungan di Jakarta ini nggak main-main, penting sekali. Jadi pertama masalah di DKI Jakarta banjir, itu harus serius tuh PJ Gubernur. Ya, kemarin kita pendukung Gubernur Anies, tapi masalah banjir teriak kita. Jadi jangankan Pak Anies, PJ aja kalau menangani banjirnya nggak betul, PAN pasti akan teriak. Jadi banjir itu nomor 1. Yang kedua itu masalah sampah. Bapak Ibu tahu nggak sih ikan yang kita makan tuh Pak, yang Bapak Ibu beli di pasar, yang beli di supermarket, itu Pak, aduh Pak ngeri Pak, kalau kita teliti itu dalamnya ikan itu apa Pak, aduh. Yang kita kasih makan anak-anak kita Pak, aduh Pak itu isinya sampah Pak. Di DKI Jakarta tuh sampahnya luar biasa Pak. Kita kalah loh sama kota-kota metropolitan lain. Kota-kota metropolitan lain sampah bisa dikonversi jadi listrik. Kita Pak sampah sampai dimakanin sama ikan-ikan kita. Jadi ikan-ikan kita tuh makannya sampah. Jadi kalau kita makan ikan abis ini jangan pada nggak suka makan ikan ya. Jadi ikan-ikan kita Pak udah nggak sehat Pak. Nah masalah kedua adalah masalah sampah di DKI Jakarta. Ya, yang ketiga masalah yang penting adalah masalah pendidikan. Sekolah-sekolah kita nggak cukup, makanya kemarin PPDB DKI ngamuk orang tua karena sekolah-sekolah negeri kita kurang. Jadi mungkin 3 masalah itu, yang terakhir macet. Macet mah kayaknya kalau nggak DKI nggak enak nggak macet. Jadi siapapun PJ Gubernur DKI-nya itu masalah-masalah yang utama di DKI Jakarta dan tentu kami di DPRD sepakat untuk mengawal. Kami juga nggak mau Pak, walaupun PJ Gubernur dipilih langsung oleh Presiden tiba-tiba bikin kebijakan yang berbeda dengan apa yang sudah dijalankan, terutama masalah banjir tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu Pak Moderator, saya terima kasih Pak Zaki udah diundang. Zita izin habis ini nggak bisa sampai akhir nggak apa-apa ya. Tapi Zita senang tadi dapat masukan banyak dari Prof. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih juga teman-teman Golkar sudah mengundang Zita. Insya Allah di lain kesempatan bisa ketemu. Dan mohon maaf apabila ada salah kata salah ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.